Ya, bisa ada masih menyaksikan berita Satu View. Nah, masih terkait ini sebenarnya sedikit tentang peningkatan hak asasi manusia. Ini kan kita tahu juga bahwa kemarin terkait dengan kasus Munir dan juga baru saja Polikarpus juga sudah dibebaskan seperti itu. Mas Ono dulu. Saya melihat kejaksaan harus segera menindaklanjuti temuan baru. Sebenarnya bukan temuan baru, tetapi memang baru dimunculkan kembali soal rekaman pengakuan dari Kolonel Budi Santoso yang mengatakan bahwa benar terjadi operasi intelijen terhadap Munir. Upaya untuk penghilangan paksa Munir itu sudah direncanakan dalam beberapa laporan media, dikatakan bahwa sudah direncanakan sampai 4 tahun sebelum terjadi, 2004 kemarin. 4 tahun sebelumnya sudah mulai dilakukan. Nah, ini saya berpikir memang agak sulit untuk mengungkap kasus Munir ini karena memang tangan-tangan yang bermain ini memang tangan-tangan intelijen di dalamnya. Cuman yang jadi persoalan bahwa kita harus mengungkap bahwa apakah operasi intelijen yang dilakukan kepada Munir ini adalah komando dari atas kepada bawahan atau ini adalah operasi liar. Karena dari beberapa bukti di persidangan beberapa tahun lalu yang sudah terungkap, ini bisa juga ada kemungkinan bahwa ini ada operasi liar yang dilakukan oleh beberapa agen intelijen. Tapi jangan sampai juga dikatakan operasi liar adalah hanya untuk memutus tanggung jawab dari pihak atasan. Ya, karena kalau kita tarik ke belakang lagi, ini adalah pertarungan antara tentara dengan seorang aktivis anti militer di dalamnya gitu. Nah, ketika itu Muhdi PR dan Prabowo Subianto sempat dicopot dari posisi Danjen Kopassus, itu juga karena memang ketika gerakan Munir ketika itu untuk melawan anti militer cukup tinggi. Nah, kalau Mas Gunadi melihat apakah PR Munir ini atau kasus Munir ini akan selesai di pemerintahan sekarang atau masih harus menunggu lagi? Ya, tidak ada garansi ya untuk bisa selesai apa tidak. Karena begini, seperti tadi Mas Ono bilang, untuk kasus-kasus pelanggaran HAM, apalagi yang kategori berat, itu biasanya ada institusi negara di belakang ya. Kasus Munir misalkan contohnya, ini kan berbagai persidangan sudah digelar, arahnya kemana. Berbagai bukti juga sudah disampaikan. Ya, ada bukti-bukti ya, tapi mengarahnya kemana, ini adalah sebuah operasi intelijen. Tapi ya itu tadi, ketika operasi ini adalah sebuah operasi intelijen atau ini institusi negara bermain, itu yang akan menjadi tingkat kesulitan bagaimana sebuah kasus HAM dibongkar secara tuntas misalkan. Apalagi kalau misalnya tadi kalau bisa ini dibilang bahwa ini adalah sebuah operasi memang intelijen, bukan operasi liar misalkan yang berdiri di belakang institusi intelijen gitu kan. Itu yang akan menjadi tidak mudah. Jadi nanti setelah selesainya, jikalau kasus Munir ini benar-benar selesai, itu baru akan menjadi suatu pencapaian besar terhadap penegakan hak. Justru saya melihat ini ada upaya saling lempar selesai. antara Komnas HAM dengan kejaksaan dengan kepolisian di dalamnya. Jadi kita juga masih harus menunggu ya. Ada syarat untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, harus ada alat bukti yang ditemukan yang baru. Nah, sekarang kita melangkah ke pertanyaan saya berikutnya adalah proyeksi ini ke depan akan seperti apa pemerintahan mungkin sepekan ke depan, Mas Gunadi dulu? Ke depan ya apa ya, paling kita melihat misalkan ini kita menghadapi akhir tahun ya Pak. Kalau akhir tahun seperti juga menjelang Lebaran ya nggak jauh dari bagaimana misalkan tentang harga-harga segala macam, apalagi kalau konteksnya misalkan dengan penyesuaian harga BBM ya segala macam yang akan punya efek domino terhadap harga-harga, lalu dihadapkan pada akhir tahun, Natal segala macam, paling isu-isu itu kalau dari segi ekonomi mikro ya. Tapi kalau dalam isu-isu mungkin isu-isu hukum masih tetap akan terus bergulir. Misalkan terakhir kalau nggak salah ICW dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak concern terhadap pemberantasan korupsi, dia melansir ada potensi korupsi di sektor sumber daya alam. Itu angka kerugiannya kalau nggak salah sampai 200-an sekian triliun. Mungkin itu akan menjadi isu panas karena sudah
Sudah dilontarkan. sudah publish oleh mereka, tinggal bagaimana respon berikutnya KPK, Kejaksaan Agung segala macam. Mungkin isu itu akan bergulir. Kalau dari rakyat merdeka? Saya melihat justru ke depan ada pertarungan yang akan sedikit lebih meruncing antara kubu Agung Laksono dengan Abu Rizal Bakri. Ini akan lebih ketat ke depannya karena bisa jadi pada detik-detik terakhir Menkumham memutuskan hal yang lain. Nah sekarang sih bola itu berada di Kemenkumham kan? Kemenkumham. Siapa yang akan diputuskan? Yaitu saya berpikir tetap pada Ical. Cuman memang sudah ada MOU di dalamnya antara Jokowi dengan teman-teman di KMP menyusul sukses penyelesaian soal Perpu ini. Pilkada. Baik, terima kasih Mas Anwar, terima kasih juga Mas Gunadi sudah hadir bersama kami di Berita Satu View. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan berita-berita lainnya tetap di Jurnal Pagi.